Saat ini kita akan diperlihatkan aktivitas keluarga Melissa di pagi hari. Pada pagi itu, Daria, ibu dari Melissa, nampak kelang kabut karena dia terlambat berangkat bekerja. Elvira, nenek dari Melissa, terlihat lagi ngebul sambil mendengarkan musik. Elvira? Elvira! Ma che fai, non senti? Puoi andare tu che io sono in ritardo, devo ancora finire di preparare. Sedangkan Melissa, bukannya mempersiapkan diri untuk ke sekolah, dia malah asik meraba bagian bawah tubuhnya yang pada saat itu hanya mengenakan pakaian dalam saja sob. Dan tiba-tiba Daria datang membuka pintu kamarnya yang membuat Melissa kaget dan menyuruh ibunya pergi. Amore, la sveglia! Scusa, amore mio, è che farei tardi a scuola. Esci fuori! Vattene via. Singkat cerita, di suatu hari Melissa begitu gugup ketika berada di depan gerbang rumah Daniel. Di sini Melissa merasa gugup karena rumah itu adalah rumah cowok yang selama ini dia sukai. Dengan bujukan sahabatnya si Ella, akhirnya Melissa pun memberanikan diri untuk masuk. È un anno che gli muori dietro e adesso che finalmente oggi sono... Ma che sei una figa spaziale! Saat itu Daniel mengundang teman-teman kelasnya untuk berenang di sana. Ajakan itu juga berlaku untuk Melissa karena merupakan teman sekelasnya Daniel. Dengan sambutan dari tuan rumah, Melissa pun mencoba membaur dengan Daniel dan lainnya. Tiba-tiba si Ella berteriak ketika Daniel iseng menarik Melissa ke dalam kolam renang. Ella yang tahu betul kalau sahabatnya tidak bisa berenang, saat itu juga langsung menyuruh Daniel membawa Melissa ke permukaan. Non sa nuotare! Fate qualcosa! No. Pensavo che sapessi nuotare. Sì, so nuotare, ma all'improvviso mi sono spaventata. Setelah itu Daniel mencoba mengajak Melissa mengobrol di kebun. Ternyata kebun itu tepat berhadapan dengan laut yang begitu indah. Di sini Daniel mulai menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi kepada Melissa, mulai dari status hubungan hingga sampai status keperawanan. Dengan polosnya Melissa menjawab pertanyaan semua itu dengan jujur, bahwa dia masih jomblo dan segelnya pun masih utuh. Sei vergine? Mendengar hal itu, langsung membuat Daniel mengeluarkan jurus bad boy-nya. Melissa berharap mendapat ciuman romantis dari Daniel, malah disuruh mengemut rudal milik pria itu. Tu che cosa vuoi da me? Mi vuoi baciare? Mi vuoi baciare? Che fai? Setelah selesai mengeluarkan air beracunnya, Daniel langsung pergi meninggalkan Melissa. Dan mulai pada saat itu, Daniel tidak pernah lagi menunjukkan batang hidungnya kepada Melissa. Keresahan pun melanda gadis cantik itu, menunggu kabar dari Daniel yang tak kunjung mengabarinya. Di hari pertama masuk sekolah, setelah liburan musim panas, Melissa ternyata masih belum bisa move on dari Daniel. Kehadiran murid baru bernama Marco di kelasnya terlihat tak menarik bagi Melissa yang sedang fokus menulis buku hariannya. Di dalam buku itu berisi semua curhatan hatinya kepada Daniel dan cerita kehidupan keluarga Melissa. Ayah Melissa yang bekerja di luar negeri membuat dirinya lebih dekat dengan sang nenek, sedangkan ibunya sendiri digambarkan seseorang yang sibuk dengan karirnya dan tidak pernah memahami Melissa sebagai anaknya. Pada saat mata pelajaran penjaskes, Melissa merasa ada yang aneh pada dirinya. Ketika mencoba menaiki sebuah tiang, paha Melissa yang bergesekan dengan tiang tersebut membuat Melissa terangsang. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Daria dan neneknya Melissa sedang mengobrol. Dia merasa kalau kondisi sang nenek sudah menurun dan mulai pikun. Daria berencana menitipkannya ke panti jompo. Namun rencana itu masih ditolak oleh Melissa yang dekat kepada neneknya.
Daria cemas jika anaknya tahu kalau neneknya sudah dipindahkan dari rumah mereka. Lalu Melissa yang mendapat kabar bahwa Daniel sering nongkrong di tempat bola sodok dengan memberanikan diri untuk datang ke tempat tersebut dengan ditemani oleh sahabatnya Ella. Di sini Melissa meminta kejelasan statusnya bersama Daniel. Namun Daniel malah mengajak ke rumahnya yang sedang kosong. Dengan kepolosannya Melissa pun mengikuti ajakan tersebut. Quasi non ti riconoscevo. Vieni. Arnaldo, ti ricordi Melissa? Voglio chiederti una cosa. Ma no. Setelah sampai di rumah Daniel, dengan jurus bad boy-nya, dia telah berhasil mengajak Melissa melakukan adegan mantap-mantap nih sob. Setelah melakukan adegan mantap-mantap, Daniel merasa kecewa karena melihat Melissa seperti tak ingin bersamanya. Karena sebenarnya Melissa telah menyadari kalau cintanya kepada Daniel bukanlah perasaan cinta, melainkan hanyalah nafsu semata. Kemudian hari, nenek Melissa kini akan dipindahkan ke panti jompo. Ma sei sicura che si può fumare lì? Ma tanto lo fanno tutti. E così chiudono un occhio. Purtroppo. Dovresti smettere. Come piove? Dammi l'ombrello. Melissa pun hanya bisa terdiam saja, dikarenakan ibunya telah semena-mena mengirimkan neneknya ke panti jompo tanpa berdiskusi kepadanya terlebih dahulu. Su, bambina. Melissa, non essere triste. Vero, non ti importa niente di venire a vivere qui? Il paradiso è dove sono io. Untuk bisa membuat Melissa terlihat bahagia kembali, neneknya pun mengatakan bahwa Melissa bisa datang kapanpun ia mau. Setelah di rumah, Daria kemudian menjelaskan kepada Melissa bahwa menitipkan neneknya ke panti jompo adalah pilihan yang terbaik. Di sana neneknya akan bahagia karena bergaul dengan orang-orang seusianya. Namun Melissa berisi keras kalau ibunya mengambil keputusan itu agar dia tak terganggu oleh neneknya. Abbiamo deciso insieme. Bugiarda. E mio padre erano d'accordo. Caro diario, mia madre è un mostro. Non conto niente. Melissa yang telah belajar akibat telah dipermainkan oleh Daniel, kemudian bersumpah tak akan lagi ada pria yang bisa menyakitinya. Di mana saat sedang nongkrong bersama Ella, Melissa mencoba menggoda pria yang telah ia pelajarinya dari Daniel. Melissa yang punya paras cantik dan imut, berhasil membuat pria yang ada di tempat itu penasaran dengan dirinya. Ti piace quello là? Resti. Manco morta. Ma lui si farebbe meglio. No. Ora lo faccio impazzire. Smettila. Così fa Daniele. Come me, guarda. Io vado, Anch'io. Nessuno riuscirà più a farmi del male. Tu sei matta. Nessuno. Singkat cerita, terlihat sang nenek datang ke rumah Melissa untuk merayakan hari Natal. Neneknya merasa kalau Melissa telah banyak berubah, lalu mengajaknya cerita di kamar sambil menyisir rambut Melissa. Non capiva niente. Senza una parola. 34. Al centesimo colpo Era un'altra. Il piacere e la dolcezza e la passione. Pronto? Sono Daniele. Keteguhan Melissa untuk melupakan Daniel kembali tergoyahkan saat Daniel menelpon dan mengajak bercocok tanam bersamanya. Melissa pun kembali pergi ke rumah Daniel.
Namun saat tiba di rumah Daniel, mereka melakukannya dengan metode threesome yang dibantu oleh teman Daniel. Me ne vado. Melissa. Bambino. Bambina. Setelah kejadian itu, kini Melissa telah sadar kalau dirinya telah memiliki hasrat biologis yang berlebihan. Ia kemudian mencari pria lain yang bisa diajak bercocok tanam, di mana Melissa tidak ragu lagi melakukan itu, walaupun dengan pria yang baru saja ia temui. Lalu pada suatu hari, buku Melissa telah dibaca oleh teman-temannya di sekolah, yang membuat masalah pribadinya menjadi konsumsi publik, di mana Ella juga ikut membaca buku harian Melissa. Hal itu pun membuat mereka berdua bertengkar. Melissa kini lebih suka menyendiri dan suka memakai baju terbuka. Ho cercato di fermarle, ma non ci sono riuscita. Hari-harinya pun ia lalui dengan bertualang, mencari pria lainnya melalui micet. Suatu hari Daria masuk ke kamar Melissa, melihat buku harian Melissa dan membacanya. Daria pun menyadari bahwa dirinya telah gagal menjadi seorang ibu karena tidak mengetahui masalah anaknya. Permasalahan Daria semakin rumit ketika ia mendapat kabar buruk kalau ibunya telah meninggal dunia. Melissa yang mengetahui kalau neneknya telah meninggal segera bergegas pulang ke rumah. Di sini ibunya telah mengatakan bahwa ia telah membaca buku hariannya. Sambil memeluk anaknya, Daria meminta maaf atas kurang perhatiannya kepada Melissa. Kini kehidupan Melissa perlahan mulai membaik, ditandai dengan akurnya kembali dengan sahabatnya si Ella. Dai. Io ti ho telefonato quando ho saputo della nonna. Ti immagini come sono stata senza di te? Sementara itu, Marco yang sudah lama naksir kepada Melissa, ia pun memberanikan diri untuk mengobrol dengan wanita pujaannya, dan ia menunjukkan lukisannya yang berisi wajah Melissa. Hal itu membuat Melissa mulai kagum dan tertarik kepada Marco. Sono io. Hai comprato i biglietti? Allora fai scalo a Francoforte per alcune ore. La piattaforma. Ha chiesto il permesso, ma sono felice di stare con te. Voi due da soli. Di akhir film ini, terlihat Melissa dan ibunya berziarah ke makam neneknya. Hubungan mereka berdua terlihat makin dekat dengan pelukan seorang ibu kepada anaknya. Dan film pun selesai. Semoga kalian terhibur ya sob. See you next video. Terima kasih.